sebetulnya yang melaporkan tadinya saya yang melaporkan atas diduga adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan dan juga penyalahgunaan keuangan negara. Ya. Nah, kemarin saya sudah ke kejaksaan, sudah minta koordinasi lah dengan kejaksaan. Apa dan pasal berapa yang harus dilaporkan. Terus sorenya ada teman-teman Sutoyo dan kawan-kawan datang ke saya. Sudah jadi bentuknya semua segala macam. Ya silakan saja, saya bilang ya. Karena diambil ada juga dirugikan juga dari media, saya itu kan dalam kwitansinya itu katanya untuk media, untuk ormas preman, malah itu untuk ormas kurikulum preman gitu kan ya. Nah, dapat. Tapi dengan enggak ditulisnya di situ bukannya oknum tapi preman. Ya, untuk preman, untuk LPM, untuk RW ditandatangani pakai kwitansi lengkap lagi. Jelas kwitansinya. Yaitu uang sebesar 35 juta rupiah. Di sini bukan kita nilai uangnya. Pidana itu lebih daripada 2,5 juta sudah bisa masuk dalam kategori pidana mahal. Nah ini sekarang 35 juta kan berarti sudah masuk. Ada penyalahgunakan uang untuk pelicin. Yang seharusnya yang melaporkan ini adalah dari pihak CP yang dirugikan. Ya, pihak CP yang dirugikan melaporkannya adalah pemerasan. Ancaman hukumannya 12 tahun. Tapi karena CP yang dirugikan adalah tidak mau melapor, maka sesuai dengan undang-undang masyarakat pun juga bisa untuk melapornya. Maka dilaporkanlah dengan Sutoyo atas petunjuk saya semua. Hari ini tadi, kebetulan saya datang ke sana. Kebetulan saya ada acara juga di pengadilan Cibinong. Nah, mereka bilang sudah laporkan aja langsung berkasnya, dan berkas ini pelapornya sudah saya kirim ke Mahkamah Agung juga sudah. Ya, saya kirim ke Kejaksaan Tinggi juga sudah melalui PDF. Tinggal nanti dilengkapi oleh pelapor tentang adanya dugaan uang gratifikasi ya yang dilakukan oleh CP kepada oknum LPM di BJ. Artinya bahwa masyarakat juga harus itu bisa mengawasi. Jangan diam, jangan nanti pas sudah ada laporan belakang-belakangnya itu yang saya nggak mau. Kemarin saya titip pesan, sudah dilaporkan jangan ada yang namanya 86 dan damai dan sebagainya. Tuntaskan sampai kasus ini sampai ke hukum, artinya sampai terbukti dia melaksanakan kesalahan yang dilakukan oleh pihak LPM, pihak RW, dan pihak di situ disebut juga ada pihak daripada media, ya. Tapi siapa namanya enggak. Maka dirugikan dari pihak media juga silakan melaporkannya. Karena ada di dalam kwitansi itu pihak wartawan, bunyinya ada dalam kwitansi kan. Nah maka pihak wartawan pun karena tidak pernah menerima dan lain sebagainya, tapi namanya disebut di dalam kwitansi, maka dia berhak juga untuk melaporkan. Tidak. Kelengkapan bukti gitu. Ya. Kelengkapan bukti. Bukti-bukti sudah disampaikan kwitansi penerimaan yang dilakukan oleh LPM, RW itu sudah dilampirkan. Kemudian bukti-bukti yang lain bahwa pekerjaan ini seharusnya sudah selesai Desember 2022. Nah, akan tetapi masih tetap dijalankan terus. Sedangkan dari pihak pengawas tidak ada teguran sama sekali, itu sudah telat kan, masih dijalankan. Dan bukti itu pun dilampirkan. Ya, bukti-bukti itu dilampirkan, dijadikan satu, ditambah juga dengan bukti si pelapor seperti KTP dan sebagainya itu dicantumkan di dalam pelaporan tadi siang ini. Pak, apakah menurut Bapak dinas terkait pemberi kerja dapat dijadikan saksi ataupun terlibat dalam hal ini? Menurut Bapak gimana? Nanti pengembangan daripada penyelidikan dan penyidikan otomatis mereka akan dipanggil, ya, karena ada kaitannya dengan Rumkin. Nah itu mesti dipanggil, kalau tidak dipanggil nanti tidak apanya, karena di sini ada kontrak sekian, dapatnya sekian kan, itu sekitar 8 atau dari 9 menjadi 8 kalau tidak salah kontrak itu juga akan dipanggil nanti. Kenapa? Ini keterkaitan daripada rekanan, terkaitan daripada dinas, keterkaitan juga daripada LPM yang menyalahgunakannya ada posisi dia sebagai LPM yang seharusnya dia sebagai fungsi kontrol, malah dia menerima uang. Jadi kalau sudah menerima uang, apalagi yang diawasi? Kan tidak ada lagi yang diawasi. Berarti kan yang dirugikan adalah
negara, karena ini adalah keuangan negara yang seharusnya fungsi kontrol netral, tidak ada uang, tidak apa segala macam. Ini bukannya malah netral, malah membiarkan kesalahan-kesalahan nanti yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau CP yang melaksanakan pembangunan kantor tersebut. Oke Pak, Ini hal baru Pak. Wartawan merangkap kemudian mereka juga melaporkan jaringan. Karena di situ disebut ada untuk wartawan. Di dalam kwitansinya ada wartawan ya. Ada ormas, ada preman, ormas preman gitu ya. Karena wartawan juga merasa dirugikan dong. Wartawan harus membersihkan namanya supaya dia tidak terbukti atau dia tidak dikatakan sebagai terima suap juga. Dia berani harus melaporkan. Nah, di situ ditulis dalam kwitansi ada. Jadi dia punya kewajiban juga untuk melaporkan, kan masyarakat juga dia. Nah, gitu. Aduh, Pak, bagaimana tanggapan ataupun harapan ataupun saran Bapak kepada pemerintah kota atau pemerintah daerah Kota Depok terhadap kasus ini? Apakah menurut Bapak perlu diadakan namanya pembinaan ulang kepada para LPM? Karena informasi yang kami dapat tidak hanya kasus ini aja Pak, ada beberapa LPM pun bermasalah. Menurut Bapak gimana? Ya, apa tanggapan Bapak? Pemerintah Kota Depok dalam hal ini wali kota, kalau ada LPM yang bermasalah jangan dilindungi, ya siapapun dia, kalau dia bersalah jangan dilindungi. Proses secara hukum kalau memang dia itu bersalah. Kalau memang dia tidak bersalah, bersihkan namanya, gitu ya. Jadi pemerintah Kota Depok harus betul-betul memperhatikan dan mengawasi kinerja daripada LPM yang ada di Kota Depok ini. Karena kan waktu pengukuhan mereka kan wali kota pada saat pengukuhan pelantikan mereka kan dengan tegas mengatakan bahwa LPM itu bukan lembaga pemerasan masyarakat, Betul. tapi lembaga pemberdayaan masyarakat. Bagaimana Pak menurut Bapak? Karena ini kan wali kotanya nggak baca, wali kotanya mungkin belum dengar, belum tahu, ya. Kalau yang nyatanya sekarang di Beji, LPM adalah lembaga pemerasan, di situ adanya. Ya, lembaga pemerasan berarti harus ditindak. Yang salah tuh harus ditindak. Wali kota jangan diam. Ini kan pasti udah tahu nih wali kota. Panggil LPM-nya, ya kan? Panggil RW-nya. Kenapa sampai seperti ini? Yang seharusnya sebagai fungsi kontrol di Kota Depok bukan menjadi fungsi kontrol, malah fungsi memeras pengusaha-pengusaha yang ada di Depok. Apakah menurut Bapak ada terkesan cuci tangan atau masa bodoh Pak, baik wali kotanya maupun mungkin dalam hal ini yang lebih dekat langsung itu lurah Pak? Ya, Lurah kalau setempat. sampai adanya masa bodoh dan cuci tangan, lebih baik turun aja jadi wali kota atau dari lurah atau dari camat. Lebih baik turun aja. Kalau ada kasus seperti ini tidak tanggap, kasus kelakuan LPM lurahnya tidak tanggap, tidak menyampaikan kepada atasannya lagi atau tidak mengambil tindakan, maka lebih baik berhenti aja jadi lurah. Ya, berhenti aja dulu. Masih banyak orang yang bagus, banyak orang yang cakap dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah. Oke, terakhir Pak, apa harapan Bapak terhadap kasus ini? Apakah harus kita kawal terus sampai ada keputusan final dan majelis hakim terhadap Ini kasus tetap saya ikuti. Ya, kasus saya ikuti sampai dan saya sudah mengirim PDF yang dibuat oleh pelapor kepada Kejaksaan Tinggi Bandung dalam hal ini yang menangani kasus korupsi dan